Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Pratiwi, NIM 01221095, akan mempresentasikan tugas UAS Etika Bisnis tentang hakikat bisnis. Hakikat bisnis adalah kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa yang harus terpenuhi kebutuhannya dengan usaha mendapatkan alat pembayarannya, yaitu uang atau tukar-menukar barang atau barter, yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Hakikat bisnis yaitu usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, ataupun masyarakat luas. Seorang pebisnis akan selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba untuk melayaninya secara baik sehingga masyarakat menjadi puas dan senang. Dari kepuasan masyarakat itulah si pebisnis akan mendapatkan keuntungan dan pengembangan usahanya. Bisnis sebagai kegiatan sosial pada hakikatnya dapat dipandang dari 3 sudut yang berbeda, yaitu sudut pandang ekonomi, moral, dan hukum. Di antaranya yaitu yang pertama, sudut pandang ekonomi bisnis adalah kegiatan ekonomis. Yang terjadi di sini adalah adanya interaksi antara produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Kegiatan antar manusia ini adalah bertujuan untuk mencari untung, oleh karena itu menjadi kegiatan ekonomis. Pencarian keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi dilakukan melalui interaksi yang melibatkan berbagai pihak. Dari sudut pandang ekonomis, good business adalah bisnis yang bukan saja menguntungkan, tetapi juga bisnis yang berkualitas etis. Yang kedua yaitu sudut pandang moral. Dalam bisnis, berorientasi pada profit adalah sangat wajar. Akan tetapi, jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Tidak semua yang bisa kita lakukan boleh dilakukan juga. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Pantas diperhatikan bahwa dengan itu sendiri tidak dirugikan, karena menghormati kepentingan hak orang lain itu juga perlu dilakukan demi kepentingan bisnis kita sendiri. Yang ketiga yaitu sudut pandang hukum. Bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terkait dengan hukum. Hukum dagang atau hukum bisnis, yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dan dalam praktek hukum, banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis, pada taraf nasional maupun internasional, seperti etika. Hukum juga merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum lebih jelas dan pasti daripada etika, karena peraturan hukum dituliskan hitam atas putih, dan ada sanksi tertentu bila terjadi pelanggaran. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik profesi bisnis. Secara umum, ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu yang pertama, adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua yaitu adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat, yang artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat yaitu ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Yang terakhir yaitu kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Nah, beberapa karakteristik umum yang dianggap harus dimiliki suatu proses bisnis yaitu yang pertama definitif. Suatu proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. Yang kedua, urutan. Suatu proses bisnis harus terdiri aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang. Yang ketiga, pelanggan. Suatu proses bisnis harus mempunyai penerima hasil proses. Yang keempat, nilai tambah. Transaksi yang terjadi harus memberikan nilai tambah pada penerima.
Yang terakhir yaitu keterkaitan suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus berkait dalam suatu struktur organisasi. Nah, selanjutnya yaitu pergeseran paradigma dari stakeholder ke stakeholder. Pergeseran paradigma dari pendekatan stakeholder ke pendekatan stakeholder dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Penerapan etika bisnis ini merupakan penerapan dari konsep stakeholder, sebagian pengganti dari konsep lama yaitu konsep stakeholder. Pengusaha yang menerapkan konsep stakeholder berusaha untuk mementingkan kepentingan para pemegang saham, di mana para pemegang saham tentu saja akan mementingkan kepentingannya, yaitu penghasilan yang tinggi baginya, yaitu yang berupa dividen atau pembagian laba serta harga saham di pasar bursa. Tanggung jawab perusahaan adalah tindakan kebijakan perusahaan dalam berinteraksi yang didasarkan pada etika. Etika dipahami sebagai aturan tentang prinsip dan nilai moral yang mengarahkan perilaku seseorang atau kelompok masyarakat mengenai baik atau buruk dalam pengambilan keputusan. Etika berkaitan dengan nilai-nilai internal yang merupakan bagian dari budaya perusahaan dan membentuk keputusan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial. Terdapat 3 pendekatan dalam pembentukan tanggung jawab sosial. Pendekatan moral, yaitu tindakan yang didasarkan pada prinsip kesatuan, pendekatan kepentingan bersama, yaitu bersama kepentingan moral harus didasarkan pada standar kebersamaan. Kewajaran dan kebebasan yang bertanggung jawab, kebijakan bermanfaat adalah tanggung jawab sosial yang didasarkan pada nilai apa yang dilakukan perusahaan menghasilkan manfaat besar bagi pihak berkepentingan secara adil. Tanggung jawab moral dan sosial bisnis. Dari sudut pandang strategisnya bahwa suatu perusahaan bisnis perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosialnya bagi masyarakat, di mana bisnis menjadi bagiannya. Ketika bisnis mulai mengabaikan tanggung jawabnya, masyarakat cenderung menanggapi melalui pemerintah untuk membatasi otonomi bisnis. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku atau kaidah moral yang berlaku khusus untuk orang-orang profesional di bidang tersebut. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Nilai profesional paling utama yaitu keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Etika dalam berbisnis sangatlah penting agar mempererat kerjasama antar satu perusahaan atau lebih. Etika tidak hanya untuk antar perusahaan, tetapi juga harus terjalin dengan masyarakat sekitar bisnis yang sedang dijalani. Menghindari segala bentuk tindakan kecurangan juga akan meningkatkan keeratan bisnis. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu, terhadap hasilnya, terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yang ketiga yaitu otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Yang keempat yaitu prinsip integrasi moral. Prinsip ini merupakan tuntunan kaum profesional atas dirinya sendiri bahwa dalam menjalankan tugas profesinya ia tidak akan sampai merusak nama baiknya serta citra dan martabat profesinya. Nah, contoh kasus etika bisnis. Pada kondisi saat ini, setiap pelaku bisnis jelas akan semakin berpacu dengan waktu serta negara-negara lainnya. Agar terwujudnya suatu tatanan perekonomian yang saling menguntungkan, tentunya semua perusahaan harus sudah mengacu kepada implementasi GCG yang sudah bisa ditawar lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa bisa atau tidak bisa yang pada akhirnya tetap berusaha dan bukan merupakan suatu kebutuhan
Selain itu, memang belum adanya sanksi yang tegas dari pihak reguler dalam hal ini pemerintah, yaitu jika bagi perusahaan yang tidak menerapkan GCG di beberapa negara maju, GCG saat ini sudah dianggap sebagai suatu aset perusahaan yang sangat bermanfaat. Misalnya, GCG akan dapat meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dan mempermudah akses ke pasar domestik maupun ke luar negeri atau global. Serta tidak kalah pentingnya dapat membawa citra perusahaan yang positif dari masyarakat. Menurut Covey, sebuah keputusan yang baik adalah yang bisa menyeimbangkan keempat potensi, yaitu tubuh intelektual, hati dan jiwa atau roh. Ya, saya setuju karena setiap pengambilan keputusan itu harus diimbangi dengan jalan pikiran kita yang cerdas dan kondisi kesehatan prima. Sebuah keputusan tidak asal menjawab saja, karena jika tidak benar-benar diteliti atau dalam keadaan emosi, keputusan itu akan menjadi tidak tepat. Contohnya, dalam perusahaan, manajer sebagai tingkat yang tertinggi harus mengambil keputusan yang bijaksana dan memotivasi kepada karyawannya untuk bekerja sama dalam kesuksesan sebuah perusahaan tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.